pada hari yang keberapa ya? Yang ke-9, dan telah kita lewati dengan penuh ikhlas, khusyuk. Semoga kita bisa menyelesaikan Ramadan dengan penuh berkah. Allahumma amin. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, marilah kita mentelaah ilmu. Sebetulnya di bulan puasa ini apa pahala yang paling besar? Kira-kira apa, Bu? Ngaji ya. Tidak ada pahala yang paling besar di bulan puasa kecuali mengaji. Karena amalan-amalan kita akan terkontrol salah dan benarnya setelah mengaji. Barangkali bisa tahun-tahun yang telah lalu kita merasa amalan kita sudah benar, tetapi ternyata masih keliru. Yang dinamakan ngaji apa sih? Menjelaskan tafsirnya Al-Quran dan hadis Rasulullah dengan pemahaman-pemahaman para sahabat, dengan kitab yang jelas. Jangan sampai kita mencari amal akhirat tapi baru raba-raba. Dan yang lebih hebat lagi, di bulan Ramadan ini bulan diturunkannya Al-Quran. Hanya tanpa ngaji kita tidak nyambung dengan Al-Qurannya itu sendiri. Walaupun di bulan Ramadan kita tamat berkali-kali, nyembelih wedhus kah atau nyembelih pitik ya, tetapi tanpa mengaji tidak akan tahu bahwa Quran ini petunjuk, pembeda antara hak dan batil, juga penjelas dari petunjuk itu sendiri. Dan di bulan Ramadan masa-masanya kedekatan pribadi setiap orang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada 3 hal yang perlu dicatat awal ya, atau sifat asasi manusia, sifat pokok manusia yang harus Bapak Ibu miliki itu 3. Yang pertama, berakhlakul karimah, ditulis yang besar ya. Yang pertama, berakhlakul karimah. Karena dalam surat Qalam ayat 4 Allah sampaikan, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Sungguh engkau Muhammad berakhlak luhur. Dengan siapa? Dengan kedua orang tua kandung kita, dengan teman-teman mukmin kita seluruhnya, tak membedakan organisasi atau partai, selama muslim mukmin itu ruhama ubainahum, saling kasih sayang. Ini yang tidak tercipta, bahkan sampai para tokohnya kadang-kadang masih membenci itu kaum sebelah gitu. Padahal itu teman kita, bukan sebelah ya. Itu teman kita semuanya. Entah organisasinya apa, selama mukmin ya. Ini mindset yang segera dirubah dari hati kita. Apapun yang terjadi, akhlak manusia pokoknya berakhlak luhur kepada sesama mukmin. Kedua orang tua dan sesama mukmin. Hari ini sudah tidak ada orang berbantah-bantah mestinya. Apalagi dengan agama lain pun Allah sampaikan wajadilhum billati hiya ahsan. Kalaupun kita berdiskusi dengan agama lain pun dengan ahsan, dengan bagus, apalagi dengan sesama mukmin. Yang kedua, akhlak asasi kita adalah hamilur risalah. Di mana-mana kita hidup ini membawa dakwah ya. Jangan lupa ibu bapak, dakwah terus. Dakwah maknanya tidak harus ngomong di panggung, tapi ngajak-ajak cukup. Saben Ahad pagi di Muhammadiyah ada kajian bagus, besok tak ampiri gitu. Yang dijai tapi bukan teman yang sudah sregep, yang belum ya.
Saya sebenarnya punya gambaran ingin bahwa ngaji ini nanti banyaknya jumlahnya ngungkuli nek ngundang mumpuni jani. Bisa kok ketika Bapak Ibu terus mengajak orang lain, apapun caranya tambah-tambah terus. Dan pengajian-pengajian yang hanya guyon pada satu saat tidak akan laku. Yang cuma saru-saru, guyon, pamer kecantikan, bodoh-bodohkan orang, jual es dan macam-macam, itu nanti ora payu. Karena itu memang demi Allah tidak mungkin membawa orang ke surga. Karena hanya pandai menyusun kata-kata tapi kosong dari ilmu dan takut kepada Allah. Jadi kita sekarang mulai ngaji yang sungguhan ya. Jadi ibu bapak kecuali akhlaknya harus luhur, sekarang punya niatan saya setiap saat ketemu teman akrab yang belum ngaji harus saya ajak ngaji dengan cara-cara yang baik hingga ikut mau ngaji gitu. Karena ringkas saja orang tidak ngaji tidak mungkin masuk surga, tidak mungkin ya. Tidak tahu, bisa baca Quran tajwidnya bagus, suaranya toro tosok pun tidak akan masuk surga. Karena apa? Tidak tahu isinya Quran perintah begini, melarang begini. Yang baru datang langsung jagong wae rasa salaman mubeng-mubeng ya. Kesuwen. Selok ngrungokke ya. Ini memang pesan-pesan ringkas gitu. Ane kaya wong rampung kataman ora sida ngaji. Monggo wonge saya akeh. Kemudian yang ketiga, di samping mengajak mesti kita pengamal Islam. Artinya ibda binafsika, mulai dari diri kita. Kita jangan sampai tukang ngajak-ajak tapi malah ndak ngamalin. Ada orang bilang kayak Kiai Yarkoni, tukang ngajar ora iso nglakoni. Jadi 3 pokok asas manusia, akhlaknya luhur, khusus kepada kedua orang tua dan orang-orang mukmin, apapun organisasinya. Yang kedua, pembawa misi dakwah. Saya kira wanita-wanita ini walaupun tidak bisa dakwah tapi nek ngerayu wong dijek ngaji luwih pinter wong wadon itu. Ngaji. Iso lah. Ramang di training itu ya. Kemudian yang terakhir memang ibda binafsika, dimulai dari diri kita. Kesemuanya ini mesti harus muncul di bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan itu bulan masanya manusia bertaubat. Saya tadi membaca dalam Sahih Muslim Syarah Imam An-Nawawi babul taubah dalam kitab susunan yang ke-50. Bagaimana senangnya Allah ketika ada hamba yang bertaubat. Dan taubat ini sebenarnya puncaknya pada malam ke-27 nanti. Jangan disia-siakan malam ke-27 karena hadisnya mengatakan Hudzaifah dan beberapa sahabat dan orang-orang jimban Rasulullah paling dekat malam Qadari tanggal 27. Dan alhamdulillah tahun ini tidak ada bedanya, jadi tanggal 17 kabeh ya. Kalau beda kan 17 Muhammadiyah, 16 NU lah itu. Ini podo kabeh alhamdulillah. Akan kami sampaikan sebuah hadis dalam kitab Taubah, ada 10 hadis. Saya baca satu saja tetapi nanti penjelasannya kami buat sebuah cerita supaya gampang dipahami. Kami bacakan, kami tidak membacakan sanadnya. Kitabnya saya bawa ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahu asyaddu farahan bi taubati abdihi. Allah amat sangat gembira terhadap taubatnya hambanya hina yatubu ilaih, tatkala bertaubat salah seorang di antara kalian, min ahadikum,
kana ala rohilatihi bi ardi falatin. Gembiranya Allah melebihi salah seorang yang naik onta atau kendaraan di tanah padang yang luas, yang tandus, yang tak ada naungan. Falatin maknanya nek cara Jawa ngentak-entak ya. Ora ana tanduran, panase pol ngalor ngidul ngetan ngulon, ndak ada naungan. Fang falatat minhu. Ternyata kendaraan yang dinaiki itu nakal. Kemudian yang naik ke rumah. Dan kalaupun kami gambarkan onta itu lari sampai tidak bisa dilihat mata. Wa alaiha ta'amuhu wa syarabuhu. Sedangkan di punggung ontanya perbekalan makanan dan minumannya terbawa onta yang lari itu. Fa'ayisa minha, kemudian jelas orang itu putus asa, udah panasnya luar biasa, jam 12 siang di tanah tandus yang tak ada naungan, ontanya lepas lari, perbekalan makanannya dan minumannya di bawah. Maka fa'ayisa, dia berputus asa. Fa'ata syajaratan, maka dia mendatangi, kebetulan ada sebuah pohon agak rindang ya. Waddoja'a, maka dia kemudian berbaring fi dhilliha, di bawah naungannya, supaya rodo iyub gitu loh. Qad ayisa mirrohilatihi, sungguh dia berputus asa, ndak mungkin ontaku pulang, dan juga makanan minuman yang dibawa udah hilang dan tenggorokan mulai kering. Fabaina wa huwa kadzalik, maka tatkala dia merenung di saat begitu, kemudian dia tertidur lelap. Fahuwa biha qaimun indahu, maka tatkala dia bangun, apa yang terjadi? Fa idza huwa biha qaimun indahu, tiba-tiba onta yang sudah hilang dari pandangan mata sudah berdiri tenang ketika dia membuka mata, gitu loh. Fa akhadha bi khitamiha, kemudian dia pegang kendali tanjangannya. Summa qala, kemudian dia berkata, min syiddatil farahi, karena saking gembiranya. Berkatanya terbalik, Allahumma anta abdi wa ana rabbuka, ya Allah, engkau hambaku, aku Tuhanmu. Saking seneng ngomong kualik. Allahumma anta abdi, ya Allah, engkau hambaku, wa ana rabbuka, dan aku Tuhanmu. Fa'akhto'a min syiddatil farahi, terbalik karena saking bungahnya. Jadi begitu. Maka ada sebuah cerita, karena hadisnya bermacam-macam, ada 10 wajah, bisa disimbolkan bagaimana gembiranya Allah ketika ada hamba di bulan Ramadan mau bertaubat. Ringkasnya cerita begini ya. Ada seorang mau pindah domisili karena jauh dan semua harta bendanya dijual, rumahnya, tanah pemilikannya dijual, hingga dibelikan emas sebesar kota infak itu. Budi banget, tunggang ke Geronto, terus dia naik beserta minuman dan makanannya. Pagi hari dia mulai berjalan di padang pasir sambil berkata, Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billah. Terus dipacu sampai tengah hari panas, ternyata ontanya menjadi nakal gila, naik-naik semacam kuda yang untuk kataman itu. Akhirnya orangnya terjatuh ke rumah, onta itu lari dengan pandangan kosong, dia mengikuti sampai hilang dari pandangan mata. Kira-kira susahnya semacam apa, padahal tidak ada naungan, panas luar biasa.
Maka dia berputus asa, kemudian dia merangkak ngiyup di sebuah pohon. Dia sudah putus asa, saking putus asanya hingga tertidur. Tetapi ketika matanya dibuka, tiba-tiba onta yang hilang tadi sudah berdiri di dekatnya, lengkap tidak kurang apapun, makanannya, minumannya, emasnya masih. Saking gembiranya dia sampai berkata, Allahumma anta abdi, ya Allah engkau hambaku, wa ana rabbuka, dan aku Tuhanmu, lisidatil farohi, karena saking bungahnya. Dulu juga ada cerita kok, seorang penjahat dikejar di satu kampung, hampir kecekel, hampir mati, tapi lolos. Sampai di rumah nafasnya hampir putus, kemudian bilang dengan istrinya, mbokmu meh wae sira rondo, aku meh mati dioyok wong sak kampung, tak rewange mlumpat suwek, mlumpat kwatrok blumbange suwek le muni. Arak melumpat blumbang katoke suwek kuwale, melumpat katok blumbange suwek. Arak muni kepenyak tai saleng-lengen, kepenyak lengan setai-tai le muni. Ternyata orang memang kalau gembiranya luar biasa terbalik. Bapak Ibu kalau gembira luar biasa ndak mungkin tertawa, mesti menangis. Satu contoh mungkin Bapak punya anak baru lajang dan gagah jadi angkatan udara. Baru 1-2 tahun kemudian mendengar berita kapal terbangnya jatuh dan anak Bapak udah terbakar habis, dan itu masuk di layar televisi. Tapi ketika setahun di luar nalar, Bapak pas di depan rumah tiba-tiba anak Bapak pulang. Gimana? Bapak tertawa atau nangis kira-kira? Nangis. Siro anakku eke urip. Itu. Maka Nabi berkata, Allah gembiranya melebihi orang tersebut ketika hambanya mau bertaubat. Maka bulan Ramadan bulan terbukanya pintu taubat. Di samping ada lafalnya yang diajarkan kepada Siti Aisyah, tetapi yang Dewan Taubat orang menganalisa hidup, sebetulnya hidup itu masih menjalankan dosa apa setiap hari. Bukan sekedar tobat formalitas, tapi tidak analisa. Janiki aku dosa apa ora iki urip kaya ngene iki. Sedangkan Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair berkata, dosa-dosa besar itu jumlahnya sekitar 73. Tidak mungkin diulangkan sekali, wong iki kur setengah sejam yuk betara Palestina. Besok pengajian ngarep dicicil ya. Dan di antara 1 sampai 73, demi Allah kira-kira kita masih ada yang kita lakukan. Maka caranya bertaubat kecuali memohon ampun harus taubat nasuhat dan berhenti ya. Terutama dosa yang kadang-kadang tidak terasa itu masih kurang santun dengan ibu bapak kita. Tidak terasa ya, tidak terasa. Lebih-lebih indal kibar, setelah ibu bapak kita renta, kita harus utamakan melebihi anak dan istri. Sebuah doa yang mustajabah, orang yang tertutup di dalam gua, salah satunya ketika dia mendahulukan ibu bapak yang sudah renta di atas anak dan istrinya. Maaf, hampir tidak ada orang bisa melakukan. Di dalam hadis Muslim yang panjang dikatakan ada seorang yang miskin, punya anak kecil-kecil gitu, punya istri cantik, ibunya dan bapaknya sudah bungkuk gitu. Kerjaannya cuma apa? Mengembala kambing. Dan dia minumi air susu kambing itu mesti ibu bapaknya dulu sebelum istri dan anaknya. Tapi di satu ketika dia mengembalakannya, tersesat jalan dan pulangnya sampai malam. Tetapi setelah pulang ibu bapaknya sudah tidur. Dia peras susu kambing ya. Anaknya menangis sampai subuh dan istrinya pun menangis kehausan.
ndak aku berikan sebelum ibu dan bapakku. Tapi ternyata tidurnya makin pulas, dia tidak berani membangunkan. Jika dibangunkan jangan-jangan nanti sakit jantung kaget. Hingga menjelang azan subuh, padahal anaknya berpegangan di kaki. Setelah ibu bapaknya, kemudian anaknya. Sopo sing kuat nglakoni ngono iku. Itu tapi wali ya. Itu paling kita dosanya di situ masih ada juga. Saya pun merasa bahwa belum bisa berbuat, tapi ibu saya sudah dipanggil Allah ya. Kalau sekarang masih hidup, mau saya ulangi bagaimana bakti saya dengan ibu. Itu perintah dari langit. Mungkin dosa itu kita masih punya, maka ditingkatkan berbaktinya dengan orang tua. Mumpung masih hidup. Jika sudah mati, jangan lupa setiap sholat dimintakan ampun. Maka tolong hafalkan doa Robbi firli wali wali jaya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi tobat ini betul-betul menyesal, berhenti dan tidak akan mengulang lagi, kemudian sisa umurnya diisi amal yang sholih. Kemudian tobat lagi dari fanatik. Saya bacakan sebuah perkataan ulama yang agung ya. Saya tulis di sini. Kalau mau menghafal bahasa Arabnya nanti tak tulis ke. Karakteristik orang-orang yang soleh, al-bu'tu an mawatinil khilafil fikhi, selalu menjauhi perselisihan fikih. Yang kadang-kadang masalah fikih akhlaknya hilang dengan sesama mukmin. Yang satu 11 rakaat, yang satu 20 ora takon. Laisal aibu fil khilaf. Sebetulnya perselisihan itu bukan aib, walakin al aiba fit ta'assubir ra'yi. Tetapi aib adalah fanatik pola pikir. Wah, pokoknya kiaiku kuwe nek ra kuwe ora. Itu yang elek itu fanatiknya, bukan perselisihannya. Karena perselisihan fikih di zaman Nabi itu sudah ada, zaman sahabat. Siti Aisyah mengatakan kuru itu suci, Umar bin Khattab kuru itu masa-masa haid. Ibnu Abbas berkata bahwa ada takdir mubrom yang tidak bisa dirubah dengan doa, yaitu ajal, rezeki, amal, surga neraka. Umar bin Khattab bilang bisa kalau didoai Allah mau merubah. Itu tidak ada perselisihan, semuanya bagus. Perselisihan yang breng gitu itu mereka bersahabat. Sekarang berselisih masalah traweh, isra takon, padahal traweh yo ora dosa kur kaya bendora negarane nggo mbaca iwuh. Tapi nek ora poso traweh kaya garan ra ono bendrone diobong. Ora tau poso ning traweh. Garan-garan tok. Anggo apa? Dobong. Tapi nek wong poso ora traweh kaya bendora ana garane ya kur nggo baca iwuh tapi sik kanggu. Perselisihan fikih yang semacam itu bisa menghilangkan akhlakul karimah terhadap mukmin. Bahkan ketika berdebat ngotot dengan dalil-dalilnya sementara bacanya saja sama salah ya. Maka mari kita lunakkan, karena memang Islam ini harus bersatu padu. Perselisihan itu diampunkan oleh Allah. Sayyidina Ali berselisih dengan Muawiyah, sama-sama sahabat, sampai bunuh-membunuh. Tetapi Allah bilang,
yang benar Ali Muawiyah diampunkan. Ketika menjelang masa-masa senja, Muawiyah sudah berjenggot putih, Ali sudah wafat, dia menangis. Kenapa aku dulu memusuhi Sayyidina Ali, orang yang paling baik dan menantu Rasulullah? Itu hanya perebutan kekuasaan. Jadi maaf, perbedaan-perbedaan yang tidak prinsip ini jangan sampai mengurangi nilai akhlak dalam pergaulan. Sedangkan akhlak sendiri, Nabi bersabda, ma min syai'in athqalu fil mizan min husnil khuluqi. Tidak ada yang melebihi beratnya timbangan amal bagus besok di padang mahsyar melebihi akhlakul karimah. Jadi akhlak berbuat baik itu bukan sekedar membuat legane orang, tapi itu nilai timbangannya besok di padang mahsyar lebih berat ketimbang yang lain. Orang yang sholatnya khusyuk ini tapi tukang menyakiti orang, pahalanya hilang semuanya. Maka mari akhlak kita bangun terus. Hingga Nabi berpesan singkat, kebanyakan orang bisa masuk surga karena takwa dan berakhlakul karimah. An aktsarima yudkhilun nasal jannata taqwallah wa husnul khuluq. Kebanyakan orang akan masuk surga karena takwa dan akhlaknya bagus. Tetapi kebanyakan orang masuk neraka tidak bisa menjaga lisan dan kemaluan. Kalau kemaluan mungkin ada batasnya, ketika sudah tua, sudah tak aktif walaupun berzina, tapi lisan masuk ke YouTube, uangnya wes mati, saya bisa memberi fatwa padahal fatwanya keliru gitu. Banyak para ustadz di YouTube yang sudah pandai seakan-akan, tapi ketika ditegur oleh yang lebih alim dan benar, dia tidak rujuk, tidak mau maturun, saya keliru, fatwa saya cabut. Jadi tokoh-tokoh banyak yang nekat saja tidak mau mencabut fatwa, padahal salah fatwanya. Nah, mari kita hidup menjadi pencari kebenaran. Kembali pada bulan Ramadan, Allah selalu memberi yang paling murah, paling gampang. Masuk surga itu gampang. Karena apa? Di malam-malam Qadar, ketika Siti Aisyah bertanya, ya Rasulullah, jika aku jumpai malam Qadar, apa yang harus saya baca? Bukan saya harus sholat berapa ribu rakaat, bukan. Bukan saya harus baca Quran khatam berapa, tidak, tapi apa yang saya baca. Maka Rasul memberikan ajaran yang singkat tapi padat ya. Jadi Nabi ini diberi Allah namanya Jawami'ul Kalim. Jawami'ul Kalim itu kata-kata pendek tapi kalau diurin tidak ada habisnya. Bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu memang dibaca sendiri-sendiri, jadi pakai fa'fu anni memang itu. Ya Allah, sesungguhnya Engkau zat yang amat sangat maha pengampun. Apa bedanya afa ya'fu dan ghafara yaghfiru? Istighfar ghafara itu maknanya sataro, ditutup, diurugi, dibungkus. Tapi kalau afa ya'fu maknanya dihapus bersih. Jadi ghafara dengan afwun itu lebih tinggi afun, disapu bersih, afuwun. Maka doanya bukan Allahumma innaka ghafurun, tapi Allahumma innaka afuwun. Ya Allah,
sungguh engkau zat yang amat sangat maha pengampun. Tuhibbul afwa. Nah ini yang fasih ada, kemudian tuhibbul affa, bukan yang belakang wawu, tuhibbul afwa. Rapopo ndelok lambe rapopo, ra nyetrum ya. Tuhibbul afwa. Engkau amat senang terhadap ampunan. Fa'fu anni, maka ampunilah seluruh dosa-dosaku. Jika ibu bapak di malam-malam wonten baca itu, silahkan sambil goreng lawuh, sambil masak baca. Sedang men baca ndak apa-apa, maka dosanya disapu bersih. Tapi kemudian tetap ngaji di Muhammadiyah, jangan terus entak wis ra ngaji sesuk ora apa-apa lah ini. Karena memang untuk mengetahui hukum-hukum Allah itu bertahap. Masih ada dosa sejumlah 73. Juga di antara yang masih sering kita lakukan, kita terjerumus dalam riba. Sering itu. Tidak hati-hati, dianggap biasa saja. Yang masih orang terjerembab dalam riba, berani dengan orang tua, berkata bohong, kecuali bohong menjadi intelijen Islam yang tertangkap musuh, atau bohong ketika ada orang mau dibunuh padahal tidak salah. Bohong itu jangan dianggap dosa kecil, itu ciri awal orang-orang munafik. Dan orang kalau udah pembohong tidak bisa dinasihati, karena apa? Yang nasihati juga tidak tahu ngomongnya ya kaya ngono. Ibu-ibu ini masih jadi pembohong. Kalau saya tanya paham tidak? Paham, padahal tidak. Ngaku saja kalau tidak paham. Jadi mari kita pahami semacam itu. Sedangkan kemarin saya mau fotokopi lupa, ini tadi katanya tidak ada yang buka. Sebetulnya para jamaah mau saya domisi siji ini. Ini doa yang segera diamalkan, dibaca ketika maghrib jam 6 kurang 1 menit dibaca. Sebelum ada azan jangan berhenti. Ternyata doa Allahumma lakasumtu, saya buka dalam kitab Majelis Tarjih itu, wakul ba'dahu. Doa Allahumma lakasumtu itu setelah buka, setelah ngombe kola, mangan es popo sing rapilek, kemudian baru Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu zahabat zoma'u wabtalatil uruku wasabatal ajru. Itu setelah buka. Maka dalam buku tarjih, wakul dan ucapkan doa ba'dahu, setelah buka. Lah ini doa sebelum maghrib 1 menit. Maka coba mulai hari nanti Bapak punya jam, entah di HP, entah jam dinding, tepat tahu maghribnya. Sebab kalau macane kurang 5 menit kok bola bali maca yo atine ngene, kok ra maghrib rong rampung ngono. Kira-kira bisa baca 3 kali adzan saja, karena maaf, pintu langit itu dibukanya ketika matahari tinggal separuh di barat, bleng itu loh. Ini doanya begini. Ini doanya diijazahkan Rasul pada orang yang paling zuhud. Zuhud tahu ya? Ketok ra seneng donya. Nek saya sih ndak zuhud kelambine batik. Nek zuhud ki kaya Gus Baha kae. Lepecinan ngono, kelambine putih kuwe wae, sarunge kae tekan Jakarta ya kae itu zuhud. Saya belum mampu untuk berubah zuhud, malu karo wong Muhammadiyah. Nek ngaji rene sarung ngepir yo kelambine putih lepecinan ngono ki kok urung gelem, padahal ya nek kok kono ya rapopo. Sale nek ana wong ngomong kae Pak Saibuddin ra adus ngono ki yo atine urung nrimo gitu.
Itu orang-orang zuhud. Memang saya baca dalam hadis Bukhari, banyak sekali orang yang rambutnya kusut, badannya berdebu, tidak ada harganya lah. Tapi ketika angkat tangan, pintu langit itu dibuka. Wallahu alam ya. Lah itu nek suruh begitu kabeh, kita di wong kuluh-kuluh kabeh ini. Wis pokoke ya wis niru Kanjeng Nabi mawon. Mari kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka birahmatikal lati wasi'at kulla syai'in antaghfira li dzunubi. Ya Allah, sungguh hamba memohon kepadamu dengan kasih sayangmu, yang kasih sayangmu tersebut luasnya mencakup segala sesuatu. Yang hamba mohon, ampunilah semua dosa-dosaku. Itu yang belakang digantiku saja menrodok. Hamba dosa-dosaku gitu ya. Renungi, doa itu direnungi ya. Sekali lagi, Allahumma inni as'aluka birahmatikal lati wasi'at kulla syai'in antaghfira li dzunubi. Ya Allah, sungguh hamba memohon kepadamu dengan kasih sayangmu, yang kasih sayangmu tersebut luasnya mencakup segala sesuatu. Yang hamba mohon, ampunilah semua dosa-dosaku. Tampaknya Syekh dari Palestina udah rawuh, tapi jatah saya sampai jam 7, jadi masih ada waktu 13 menit ya. Kemarin di bel Pak Puji sih, jadi jatah saya ya tak lengkapi. Karena apa? Anda pun nanti nyumbang ke Palestina, orang yang di sana begitu, harus kita beritahu, pahalanya masih besar memberi nafkah yang cantik-cantik ini, yang primer. Orang harus ngaji. Anda nyumbang ke Palestina semacam apapun, pahalanya lebih besar memberikan istri anak kebutuhan primer. Itu orang harus ngaji dalam kitab Sahih Muslim juz awal. Maka jangan sekali-kali wis gede-gedean ning malah kobong kabeh. Kami tidak mencaci sebuah kelompok dakwah, luar biasa dakwah, tetapi jangan pergi meninggalkan istrimu dakwah sampai luar negeri, sementara istrimu tidak ditinggali nafkah yang untuk makan sehari-hari, neraka jahanam. Jadi ada urut-urutannya menggunakan harta ini. Maka saya kemarin menyampaikan, orang bekerja itu menggunakan harta ada 5 tahapan yang tidak boleh disolap salib. Yang pertama, jelas setelah mendapat harta halal, untuk beli baju dan bisa makan, kemudian auratnya tertutup, bisa sholat 5 waktu. Itu pertama, pahala terbesar. Iso madang, nek Ramadan kan mati ya. Terus nek ra kelambenang salat ra kanggo. Setelah itu punya istri, berikan istrimu kebutuhan yang setiap hari tidak bisa dihindari. Cocok orang ki wong wadon-wadon. Cocok banget sing arak nampani. Tapi buri kok do meneng ae ra cocok berarti. Yang ketiga, dibuka telinganya, nyaur utang.
itu seret nang akhirat nanti. Kecuali utang yang sifatnya berkala memang sudah janjian dengan bank syariah mungkin beda lagi. Karena hutang yang primer ini jangan wis tuku mobil utang ra disaur, kepethuk malah sing dutange dibel kon minggir. Yang ketiga sudah sampai nih sob bayar zakat. Zaman Nabi, begitu Nabi meninggal, orang Arab Saudi tidak mau bayar zakat, diangkatkan pasukan perang. Apa yang ada zaman Nabi tentang zakat kok tidak dibayar? Khalid bin Walid diutus dengan sepasukan. Karena tanpa bayar zakat kemudian orang yang fakir mau makan apa? Kemudian yang kelima, daftar haji. Perkara mangkate yo ndelok jatahe rapo. Itu. Jadi ada tahapan-tahapan. Kami tidak menghalangi orang menjadi rana untuk Palestina yang di sana ini memang kita lihat itu iso wong hari balung kulit ramangan, tapi ada tahapan-tahapan. Jadi memang apa? Setiap amalan harus dikontrol dengan ilmu. Al-ilmu nurun. Ilmu itu cahaya, bukan ilmu nurun, ilmu temurun. Ya ora anak kiai ra ngaji ya blokon padha wae. Ilmu itu cahaya untuk menerangi perjalanan hidup seseorang. Kemudian masih ada dosa besar yang sering dilakukan perempuan, kecek wani bising lanang. Itu so gede kuwi. Itu so gede. Ada 73 itu Imam Adzabi menjelaskan begitu ya. Maka mari kita selalu mengaji. Jangan lupa ya, awal saya buka tadi, satu berakhlak luhur, kedua semangat mengajak orang yang belum ngaji supaya ngaji. Dasar mesake ndak mlebu neraka wong nang donya akerpe pol kok orang ngaji. Dan ngaji itu yang diajak mau ya diberi pahala, yang tidak mau jenengan ya tetap diberi pahala, sing diajak ngeyel ya dapat pahala. Berapa umat yang diajak para nabi ngeyel itu satu negara. Jadi mengajak orang mengaji itu tidak ada tanpa surga. Sing diajak nggugu swarga, sing ngeyel swarga, sing dijek rano kupingi ya swarga. Adi ora ana rugine, maju swarga mundur swarga, meneng bae neraka ya. Ajak-ajak dong. Saya ingin ciptakan pengajian Muhammadiyah ini tekan kuramil kono ra setung rono meneh. Kalau ada semangat ngajak gitu. Wong ini gini saja kok. Kliwon depan setiap orang kami beri PR tanggung jawab ngajak siji-siji. Tapi sing nguduk sing nang kene, yakin rong mene wonge ya. Ya ndak. Ngejek wong ngiji-ngiji ning aja sing nang kene. Yuk berhasil kabeh rong mene. Mosok ngisore siji ngejak setugel ya mati. Tapi girohnya yang tidak muncul masalahnya. Ya alhamdulillah sih rakitang dewek ki mangkat lumayan timbang ngilang ya. Tapi ini dicetak menjadi ahli pendakwah. Pendakwah bukan terus ceramah, ngejak orang supaya ikut ngaji. Yang ketiga adalah mengamalkan apa yang telah kita ajakkan pada orang lain. Ketika setiap orang mukmin punya akhlak asasi tiga ini, pengajian yang sungguhan makin besar. Sing guyon ra payulah. Pengajian sing guyon lenari duit masyarakat nganti ana wong adol wedhus bareng. Amplope 75 juta kon nggo guyon ah. Alah, jangan. Kita harus mulai berubah mindset kita, berpikir pengajian yang sungguhan harus besar, yang tidak sungguhan ya wis men mlaku kaya kono ora apa-apa lah. Ora do bosen dewek-dewek ya. Karena memang Islam adalah ilmu. Demikian karena dari Palestina udah datang, nanti tidak kurang waktu saya mau wong kene sok kliwon teko meneh ya. Tidak apa-apa. Tolong Bapak Ibu siapkan infak yang bagus, tapi
Jangan lihat belanja njuk ra sida, duit kur kuwe. Sing akeh ya sing akeh sisan ora apa-apa, kirim rekening apa-apa. Tapi yang primer ini jangan sampai ditinggalkan. Ya, memang demikian Islam ini terus kita kaji, dan nyamannya orang yang punya iman dan ilmu walau di dunia seakan-akan kita udah di surga. Awas nanti pada malam-malam qadar Bapak Ibu dapat menjumpai mukasyafah. Apa sih mukasyafah? Tersibaknya pintu gaib walaupun 1 detik. Nabi Ibrahim sendiri kami tambahi berkata pada Allah, ya Allah, mbok tunjukkan cara engkau menghidupkan orang mati. Allah berfirman, apa engkau tidak percaya? Nabi Ibrahim menjawab, walakil liyatma'inna qalbi. Saya percaya ya Allah, tapi supaya hatiku tenang. Maaf nek weruh nganggo mripat karo weruh nganggo ilmu kan tenang nganggo mripat ya. Cacah-cacah burung diletakkan sana, panggil datang, ya udah, saya yakin orang mati akan hidup kembali. Buktinya burung yang saya cacah-cacah saya panggil datang. Ya. Jadi orang kadang-kadang harus tepun tapi gaib walaupun sedetik. Anda tahu jurus sihirnya Raja Fir'aun yang belum pernah mandi junub tidak pernah. Tapi begitu sihirnya yang berupa ular kecil-kecil dimakan mukjizat Nabi Musa, habis dia langsung masuk Islam. Dia sujud, begitu duduk Fir'aun memberikan komando, pasukan tangkap itu juru sihir. Dia beriman dengan Musa sebelum aku izinkan. Potong tangan kiri dan kaki kanannya, kemudian disalib. Apa jawaban ahli sihir? Fir'aun, engkau hanya bisa merusak fisikku, tidak bisa merusak akidahku. Karena juru sihir Fir'aun begitu sujud melihat mukjizat, diperlihatkan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kokoh sekali imannya. Orang-orang memang harus kadang-kadang menerobos pintu-pintu gaib walaupun hanya detik. Ini mumpung Ramadan, mari kita semangati. Itu ya. Ibu nek tahu ngimpi ke surga ya luwih mantep jane. Wih, apik banget. Seorang dokter di Amerika, cantik, masih perawan, masuk Islam di penjara, dipukuli pagi sore. Dia tetap tahan apa? Ketika malam selalu bermimpi ketemu Rasulullah. Itu mukasyafah ini penting. Tapi bisa nih mukasyafah ya ojo kaki yang tuso ya. Sing haram-haram bisa rasa dipangan gitu. Demikian mungkin karena waktu, apabila banyak khilaf saya minta maaf. Semoga kita ketemu di pengajian yang akan datang, dan harapan kami bersama-sama nanti termasuk sinangin sor tangga masuk surga semuanya. Demikian ihdinas shiratal mustaqim fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Astagfirullah. Sehat. Alhamdulillah. Cek awak tuwa ora ana ra kepenake wae. Kita ada kajian dari Syekh Palestina. Beliau khusus datang untuk langsung di Purworejo.
Beliau langsung 3 hari di Purworejo. Semalam beliau sudah disolatkan di kampus UMP, kemudian dilanjutkan di kajian akad pagi pada saat ini.